Kemudian dari Batu 12 ke SD 010 Air Raja tuh 2 kilo. Jadi kira-kira 3 kilo lah kakak berjalan kaki sama abang kakak dan kawan-kawan. Oh, ramai ke masa tu? Ramai. Jadi zaman dulu tuh tak adalah ceritanya dia nak ngantar orang tua tuh nak ngantar anak sekolah. Tidak. Kami memang betul-betul jalan kaki. Nah dulu di Hulu Riau tuh dek belum ada masuk listrik. Jadi kami penerangannya menggunakan lampu patroma. Bahan bakarnya menggunakan minyak tanah. Dan untuk menghidupkan itu spiritus. Jadi akak ni berapa tahun tinggal di Hulu Riau tu akak? Kira-kira 8 tahun. Boleh akak ceritakan kronologi akak? Akak ni dulu bersekolah SD di mana, SMP di mana, lalu menggunakan apa akak pergi ke sekolah dan pulang ke rumah? Jadi dulu tuh akak sekolah di SD 010 Air Raja dan bersekolah SMP di SMP 7 Batu 10. Jadi akak pergi sekolah tuh menggunakan jalan kaki atau pakai sepeda. Jadi di Sungai Carang tuh gini dek, bisa menggunakan 2 akses. Jadi kalau kita nak pergi ke kota dengan jalan laut bisa menggunakan sampan Apollo tu, atau kita menggunakan sepeda motor nak agak berkeliling lah, agak jauh lah dari kota. Jadi kalau nak pergi akses laut bisa akses darat bisa. Berapa jam tu akak berjalan kaki dari rumah akak menuju ke sekolah akak tersebut? Jadi akak berjalan kaki kira-kira sejam atau setengah jam lebih lah. Jadi akak dari Sungai Carang itu nak keluar ke Batu 12 tu kira-kira 1 kilometer. Kemudian dari Batu 12 ke SD 010 Air Raja tu 2 kilo. Jadi kira-kira 3 kilo lah kakak berjalan kaki sama abang kakak dan kawan-kawan. Oh, ramai ke masa tu? Ramai. Jadi zaman dulu tu tak adalah ceritanya dia nak ngantar orang tua tu nak ngantar anak sekolah. Tidak. Kami memang betul-betul jalan kaki. Berjuang sangatlah masa tu. Ya, berjuang betul nak demi pendidikan ni kan. Masa tu akak ingat-ingat berapa banyak sekolah yang ada kat situ baik SD maupun SMP? Kalau akak tahu zaman dulu tu SD dia 010 dan ada SD di Madong. Dah tu kalau kakak taunya SMP dan SMP 7 di Batu 10. Sekarang ni kan sudah tahun 2025. Sepengetahuan kakak, masih banyak lagi ke penziarah itu datang ke makam Daeng Celak dan Daeng Marewa? Setahu kakak tu kalau dah ulang tahun Tanjung Pinang, wali kota dan pejabat-pejabat Pemko itu pergi berziarah ke Daeng Marewa dan Daeng Celak. Jadi aktiviti untuk menziarahi yang di Pertuan Muda Riau ni masih langgeng lah kak sampai sekarang? Iya betul. Nah itulah Hulu Riau, itulah asal muasal Riau yang asli dari zaman dahulu. Kan kak, Riau ni sebenarnya sekarang ada banyak. Bahkan sekarang digunakan untuk mewakili 2 provinsi. Nah itu kan secara administrasi negara. Nah secara administrasi sejarah semua tuh di Hulu Riau, Sungai Carang, Tanjung Pinang. Nah jadi Tok Abdul Hamid ini ada tak catatan dia dalam sejarah Tanjung Pinang? Sebab Tok Abdul Hamid ini kan mengantarkan peziarah-peziarah itu ke Hulu Riau. Ada tak dia dicatat dalam sejarah Tanjung Pinang? Akak tak tahu pula lah dek, karena dulu tuh masih kecil kan. Atau akak tuh tercatat atau tidak kakak tak paham. Jadi saya tahu kakak zaman kakak kecil. Jadi atau akak tuh lah membawa turis atau penziarah itu pergi sampan Apollo, atau akak tuh lah pergi ke Hulu Riau ziarah ke makam Daeng Celak dan Daeng Marewa. Selalunya orang berziarah dimulai dari makam Sultan Sulaiman di Batu 6. Nah kemudian mereka berziarah ke Daeng Marewa dan Daeng Celak. Nah, jadi yang sekarang juru kunci dari Daeng Celak dan Daeng Marewa ni, adakah akak mengenalinya sebagai kerabat daripada Tok Abdul Hamid? Setahu akak juru kunci itu tak ada hubungan kerabat dengan Tok Abdul Hamid. Akak pernah cerita kat saya yang Tok Abdul Hamid ni pernah menjaring udang yang kecil-kecil tu, udang rebon namanya kak. Kemudian dia menggunakan lampu di kepalanya untuk menerangi beliau, mencari mata pencaharian beliau tu. Nah dulu di Hulu Riau tu dek belum ada masuk listrik. Jadi kami penerangannya menggunakan lampu patroma. Bahan bakarnya menggunakan minyak tanah dan untuk menghidupkan itu spiritus. Nah jadi untuk menyuluh udang tu menggunakan lampu Petromax tu ke? Tak, kalau menyuluh udang kami menggunakan lampu karbit. Lampu karbit ni bentuk dia macam mana kak? Kalau zaman sekarang berbentuk macam gula batu. Unik juga So di generate api tu langsung dibakar ke? Jadi dia macam ada selang dan di situ macam ada pentilnya untuk dibakar. Unik juga Ya. Boleh letak kepala ke boleh letak dekat bahu? Biasanya orang taruh kat kepala. Jadi kalau macam zaman moden ni dek, zaman macam lampu solo menggunakan bateri, tapi dulu menggunakan bahan bakar dari karbit. Tok Abdul Hamid ni jual udang dia ke arah mana kak? Jadi Tok Abdul Hamid ni menjual tangkapan udangnya ni
ke Kuala Riau Pelantar 2. Nah, jadi berapa lama Kak Tok Abdul Hamid ni mendayung sampan dia menuju ke pasar Kuala Riau? Kau hitung sendirilah dari Sungai Carang menuju ke Pelantar 2 dan balik lagi ke Sungai Carang. Berapa jauh tu kira-kira namanya? Pengetahuan Akak, ada tak keturunan daripada kerajaan Selangor ni yang pergi berziarah ke makam Dain Celak dan Dain Marewah yang diantar oleh Atok Abdul Hamid? Kakak tu tak tahu kalau dulu turis tu entah masih berhubungan dengan kerajaan sultan atau tidak. Jadi setahu kakak biasanya orang Selangor dan orang Singapura yang suka datang. Nah, setahu Akak, para peziarah ni membawa apa Kak? Membawa bunga ke, nasi kuning ke makam Dain Celak dan Dain Marewah. Dan seberapa banyak Kak? Seingat kakak dulu waktu kak masih kecil, mereka membawa pulut kuning bertalam-talam dan kakak pun dapat. Pulut kuning bertalam-talam nih Kak, dengan diorang diapakan Kak? Biasanya waktu seingat kakak masih kecil tu dibagi-bagikan, termasuk akak dapat jugalah. Macam bunga telur ke dia Kak? Betul, bunga telur macam pengantin. Jadi telur tu dia macam bergincu merah Lepas tu yang pulut kuning ni diletak dalam gelas ke dalam baki yang besar? dalam talam. Akak ni kan saksi hidup melihat perkembangan makam Dain Celak dan Dain Marewah. Ada tidak perubahan dari akak kecil? Sekarang kan sudah tahun 2025. Ada direnovasi ke atau ada perkembangan ke terhadap makam tersebut? Perubahannya sangat besar sekali lah. Dulu makam tu berbentuk kayu atau berpanggung tapi bahannya dari kayu. Pondok-pondok tu dari kayu. Lah sekarang direnovasi menggunakan beton dan atap yang kokoh. Jadi penziarah tu lebih selesa lah dek. Nah, sementara macam mana keadaan batu nisan tu Kak? Adakah dulu memang daripada kayu ataupun sudah menjadi beton? Batu nisannya tu memang tak berubah. Dari dulu memang macam tu. Sekarang yang kakak rasakan perubahan betul, akses jalan Daeng Marewah dan Daeng Celak ni menggunakan aspal. Dan jalannya pun agak besar. Kalau dulu macam masih tanah merah. Pelantar tu kan dulu menggunakan kayu dan sekarang menggunakan beton. Tapi pelantar tu dah tak banyak orang gunakan lah. Jadi orang tu menggunakan akses jembatan Sungai Carang. Bagi korang, terima kasih sudah menonton channel kita orang ini. Siapa yang sudah menziarahi makam Daeng Celak dan Daeng Marewah? Ada tak bukti foto korang? Sila komen bawah ini. Banyak netizen di dunia nyata ni tak tahu kalau Sungai Carang ini sebenarnya dulu namanya adalah Hulu Riau. Dari dulu tu orang sebutnya Hulu Riau. Boleh Kak ceritakan pengalaman kecil Kak? Kan banyak tinggal berapa tahun di Hulu Riau tu sebelum ada jembatan Hulu Riau, menggunakan apa kendaraan di sana Kak? Zaman saya dulu, waktu dulu masih saya kecil, waktu zaman saya SD sampai saya SMP kelas 2 tu saya tinggal di Hulu Riau itulah. Dulu transportasinya menggunakan sampan dayung. Dari mulai Sungai Carang kita nak berangkat ke Batu Enam itu menggunakan sampan dayung. Kalau Kota Piring zaman dulu orang naik apa Kak? Kalau Kota Piring tu lewat darat, dari langsung ngambung ke kota. Jadi kalau kami Sungai Carang tu nak pergi ke Batu Enam, nak ke kota tu menggunakan dayung sampan. Orang dari Kota Piring tak menggunakan sampan lah. Gitulah. Kalau orang Kota Piring jadi langsung ke darat. Kalau kami Sungai Carang nak menggunakan sampan dulu. Agak-agak masa tu orang menggunakan kenderaan apa bentuknya? Orang dari Kota Piring untuk pergi ke arah bandar. Mereka menggunakan jalan kaki. Dah tu dekat simpang tu bisa mereka gunakan kendaraan umum. Oh, macam tu. Boleh Kak ceritakan pengalaman Akak selama tinggal di Hulu Riau? Akak pernah jumpai sesuatu prasasti ke temuan-temuan tertentu, benda-benda lama macam tu? Banyaklah. Waktu dulu kan kami dari Sungai Carang nak ke Batu Enam tu menggunakan sampan. Habis tu banyak orang nak macam kita tu macam mendulang.